Menarik betul ya kalau kita ikuti Rakernas Nasdem beberapa hari kemarin hingga malam hari tadi. Wes. Banyak nama beredar, hanya 3 yang keluar. Nah itu dia, kalau dari 3 ini kira-kira siapa nanti yang akan ditentukan sebagai capres yang diusung oleh Nasdem? Yuk Kalau kita cari gitu tahu yuk. langsung saja kita sapa di studio kami sudah ada Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Selamat pagi, Chef. Pagi, Assalamualaikum. Maria, waalaikumsalam. Chief. Selamat pagi. Ya, sama-sama. Chief Egy. Nah itu dia. Kita sapa juga, ini ada Bang Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bang Willy. Habis begadang nanti malam kayaknya. Kantong mata berat. ini. Pagi Maria, pagi Arif Fadil. Siap. Ya. Mas Burhanuddin Muhtadi, selamat pagi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Pagi, Assalamualaikum Mas Burhan. Pagi, Maria, pagi, Mas Arif. Waalaikumsalam. Dia begadang juga nih. Begadang. Tapi konteksnya bukan politik ya kalau dia begadangnya. Pagi hari ini semua narasumbernya sudah senyum-senyum ya kan. Kita langsung tanya lagi tuan rumahnya, Bang Willy. Jadi tadi malam 3 nama dibuka begitu luasa gitu ya. Ada 3 nama. Jadi nanti karpet birunya akan ditujukan kepada siapa? Kepada siapa? Kapan? Bang Willy. Ya, karpet birunya tentu 3-3-nya kata Pak Surya ketika diumumkan sama semua. Tidak ada bawang putih, bawang merah ya. Apalagi bawang selundupan tidak ada. Jadi sama-sama semua mempunyai equal right ya, perlakuan yang sama dari Partai Nasdem. Nah, kita melakukan penjajakan nanti ke koalisi atas 3-3-nya. Jadi Nasdem tidak memberikan porsi condong ke si A, condong ke si B atau ke si C gitu ya. Sama-sama semuanya. Jadi Anies, Ganjar, Andika itu adalah putra-putri terbaik ya. Jadi proseslah yang kemudian menentukan siapa yang terbaik di antara yang terbaik ini. Maria. Oke, karena ketua DPP kita milih ketua lah ya gitu kan. Begini ketua, saya membaca di salah satu portal ya. Berdasarkan urutan yang disebutkan juga oleh ketum Anda ya, Surya Paloh. Ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, lalu juga Andika Perkasa. Nah, tapi kayaknya ada yang keselip tuh kalau kita mengacu ke Dari urutan jumlah pemilihan DPW ya? usulan DPW begitu. Jadi kayak Anies Baswedan ini 31 DPW. Bukan 32 ya? 31 ya kalau ini di salah satu portal nih ya. 32. Ganjar Pranowo 28. Nah, Erick Thohir 15, Andika Perkasa 15. Ya. Nah, tapi yang diumumkan kemarin tanpa Erick Thohir. Ya kalau tidak salah Jenderal Andika berada di urutan kelima ya? Saya ikut yang sudah diumumkan aja ya. Jadi ada di urutan kedua kalau diumumkan malah. Oh, kedua ya, Andika ya? Iya. Oke, gimana nih komentar Anda, Ketua? Ya, gini Bung Ari, Nasdem dari awal mekanisme penetapan itu tidak berdasarkan voting ya. Jadi apa yang dimasukkan sebagai saran, sebagai aspirasi dari DPW itu tidak otomatis kemudian dikalkulasi lalu kemudian siapa yang paling banyak itu yang menang, tidak. Mekanisme dari awal penjaringan itu memang ditentukan oleh musyawarah steering committee. Jadi yang memiliki hak untuk menentukan 3 nama itu adalah steering committee dan tidak berdasarkan siapa yang paling banyak ya. Memang Erick Thohir itu berada pada porsi yang nomor 3 terbanyak kalau berdasarkan kuantitas ya. Cuma variabel kami di dalam steering committee itu tidak hanya variabel kuantitatif ya. Memang Anies dan Ganjar adalah 2 nama yang dominan, yang prominent di dalam kami melakukan survei dapil ya. Jadi dalam menentukan pilihan variabel scientific approach itu selalu kami kedepankan. Yang kedua adalah kami meminta teman-teman di Dewan Pimpinan Wilayah itu membangun instrumen dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat di daerah. Nah, di luar itu variabel kualitatif menjadi variabel yang kami pertimbangkan dalam menyusun dan memajukan calon nama presiden. Nah, Oke. 2 nama yang di depan itu Nasdem memang yang sendiri tidak bisa ada juga nggak diragukan. variabel hak prerogatif ketua umum Anda? Tidak ada. Kalau untuk 3 nama, nanti prerogatif ketua umum di dalam 1 nama. Inilah proses Nasdem dalam berdemokrasi
Pak Surya cuma memberikan clue harus seimbang antara variabel kuantitatif dengan kualitatif. Ya, kan di dalam pidatonya pembukaan itu jangan terlalu membebek kepada Mas Burhan katanya kan, harus juga mempertimbangkan EG gitu kan. Jadi EG kan dari sisi kualitatif gitu. Jadi dua-duanya harus seimbang gitu ya. Memang kita Nah, hidup Bang Willy, dalam kalau begitu? apa namanya, dalam rejimnya Mas Burhan kan. Oke, gitu langsung saja Bang Ege. Jadi Gimana, apa sih yang ingin Maria? disampaikan, terbuka sekali, transparan? Ya, kalau saya ingin mengatakan Rakernas kemarin itu ditutup secara ciamik dengan bagus, terutama karena empat-empatnya jadi pemenang. Pak Surya Paloh itu jadi pemenang, terutama di samping isi pidato yang menarik untuk dicatat, dia juga ingin mengatakan, termasuk kepada PDIP maupun Prabowo, Itu ya, bersayapnya ya. ini kan pilihan dari bawah, bukan pilihan saya. Jadi jangan marah ke saya dong. Tapi gitu ya. yakinin Jadi, pilihannya Tapi, seorang Surya nah, Paloh. kan dia menerima dari bawah. Nanti 3 itu Ya, tapi disampaikan. yakin nggak ada bukan tiga prerogatif besar. gitu. Apa? Nggak ada prerogatif. Prerogatif di yang satu nanti. Ya kan? Untuk menentukan yang satu, prerogatif tetap ada. Di Indonesia tetap ada prerogatif yang satu. Jadi dia akan mengatakan, jangan salahkan saya dong, tidak langsung berhadapan vis a vis dengan partai lain, karena kan pilihan dari bawah yang disampaikan ke dia. Nah, untuk 3 nama tadi, walaupun saya catat-catat ya, ini tidak ada prioritas, tidak ada pemeringkatan, kata Ya, disampaikan juga. kita menyebutnya Bapak Surya Paloh, kalau yang ini Kak Willy. Begitu, ya. Kalau partai lain bro, kalau ini Kak Willy. Kurang lebih begitu. Nah, di antara 3 ini walaupun tidak ada pemeringkatan khusus gitu, juga saya nggak tahu ini berdasarkan abjad atau tidak, karena ada yang awalnya M tapi jadi di belakang Ganjar. Tapi yang lebih penting adalah 3-3-nya juga menang. Coba lihat. Anies Baswedan. Ini menang karena dia tidak lagi menjadi layangan putus setelah selesai masa jabatan di DKI Jakarta. Kekinian banget. Enggak ya kan? Sudah ada partai yang Menjamin. Nah, Ya. yang kedua Andika ini menjadi menarik. Menarik terutama karena barangkali orang akan bayangkan ada nama-nama lain. Tapi saya rasa inilah kejutannya. 2 nama sudah diperkirakan, Anies dan Ganjar, lalu Andika masuk. Jadi ini menjadi menarik karena dia masuk dalam bidikan partai politik. Biasanya ada miraculous number. Biasanya elektabilitasnya akan meningkat beberapa kali lipat. Nah, Ganjar ini juga kemenangan buat Ganjar. Tahu kenapa? Karena inilah kesempatan Ganjar untuk menunjukkan saya tegak lurus atau setia pada PDIP. Wow. Apalagi lagi di sekolah kan sekarang. Iya, kan? iya. Lagi di sekolah, Jadi kan? artinya ini kesempatan untuk. Nah, kapan? Tapi godaan dong, secara nggak langsung kok secara aspek komunikasi, ini godaan nih buat seorang Ganjar. Ya? Nah, godaan dalam arti, ini Burhanuddin Muqtadi yang ahlinya, yaitu Burhanuddin Muqtadi itu tahu persis bahwa pernah dilakukan hal yang sama di 2014. Cuma waktunya agak pendek di awal tahun, menjelang pemilu presiden pada waktu itu. Kalau sekarang kan masih 2,5 tahun lagi. Iya. Kita ini kadang-kadang lupa bahwa sebetulnya ini di tengah-tengah masa jabatan Pak Jokowi loh, bukan di ujung loh ini, masih 2,5. Jadi ini pernah dilakukan di 2014 dengan mengusung Jokowi, tapi waktunya kan pendek. Ya. Sementara ini waktunya 2,5 tahun sebelumnya. Nah, apakah ini bisa seperti itu juga nanti? Ya, fleksibel kata Pak Surya Paloh atau kata Ketua Umum Nasdem, tapi ada satu yang menarik di situ. Ini terutama untuk 2 hal. Yang pertama, Pak Surya Paloh mengatakan, kami sangat ingin dekat dengan pemenang. Itu optimisme. Enggak, bukan optimisme. Tapi? Jadi kalau ada yang menang, kotel efeknya. Kotel efek. Itu harus dia dapat dong, Ya. gitu ya. Kami sangat ingin dekat dengan pemenang. Dan yang kedua, memang menentukan hari baik untuk mengumumkannya. Jadi masih panjang dan dinamikanya masih bisa diserap gitu. Jadi untuk menjawab kapan karpet birunya akan diberikan, tidak dalam waktu dekat pasti. Yakin? Yakin di tahun depan. Karena masih lama, jangan-jangan nanti kan politik dinamis ya, jangan-jangan Iya. justru karpet birunya keluar bukan dari 3 nama ini. Kalau Erick Thohir rasanya memang dispesialiskan sebagai cawapres kali. Walaupun disebut Cenayang. Dispesialiskan atau andalan cawapres? Iya, walaupun disebutkan the rising star buat posisi cawapres barangkali ya. Nah, tapi nama-nama lain tentu bisa masuk. Ada Ridwan Kamil, Iya, betul. kecintaan masyarakat menunjukkan pada waktu ada duka itu besar sekali. Iya.
nama Kofifah misalnya, ini juga belum pernah disebutkan. Serta nama-nama dari dalam Nasdem sendiri. Jadi saya memang agak terkejut ketika misalnya ada Syahrul Yassin Limpo, Ya, Isranu, masuk juga kan nama-nama itu Ahmad kemarin. Gobel. Gobel, Pak Ahmad Gobel, bahkan sebetulnya anak-anak muda ya. Iya. Wah, para menteri pasti. Ini Willy Aditya juga ini. Enggak loh, juru Ini bicara, menarik. juru Ya. bicara yang sangat baik loh. Dia menyampaikan lebih dulu kenapa terjadi rakernas seperti ini dan 3 pilihan seperti ini. Baru Pak Surya Paloh tinggal pidato dan mengucapkan inilah nama-namanya. Gitu. Penjelasannya atau sampiran Playmaker pantun. nih ya. Oh, playmaker ini. Pemain nih, pemain. Ini menarik nih, kita perlu Mas dengar Burhan juga. dong, Mas Mas Burhan Burhan dong. gimana ya? Mas Burhan kita tahan dulu, kita harus jeda Mas Burhan, ada yang mau lewat. Kami hadir untuk Anda sesaat lagi pemirsa.